Halo semua, kembali dengan podcast kami yaitu Conservation Conversations dengan saya Justin yang akan menjadi host untuk episode kali ini. Nah, kalau di episode-episode sebelumnya kita sudah membahas tentang pentingnya konservasi hutan di Kalimantan. Nah, di episode kali ini kita akan lebih fokus kepada konservasi satwa liar yaitu khususnya orangutan. Karena itu, bukan kebetulan hari ini kita kehadiran Kak Indira, yaitu Asisten Direktur dari Center of Orangutan Protection atau COP singkatnya. Jadi COP adalah sebuah organisasi yang berkampanye untuk melindungi habitat orangutan di Kalimantan dan juga Sumatera, serta menjalankan pusat penyelamatan dan rehabilitasi untuk menciptakan kesempatan kedua bagi orangutan di Kalimantan Timur dan Sumatera Utara. Oke, halo Kak Indira, salam kenal. Nah, mungkin sebelum kita move on lebih lanjut, kakak bisa perkenalkan diri kakak, tugas kakak di COP apa, dan biasanya kegiatan sehari-hari di COP itu ngapain aja. Silakan kak. Oke, halo Justin dan teman-teman lainnya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Indira, biasa dipanggil Indi. Di sini di COP saya bekerja sebagai asisten direktur. Jadi kebanyakan pekerjaan saya adalah mengelola program yang gimana caranya supaya semua program berjalan. Dan di COP sendiri, jadi kami tugasnya ada 3R, rescue, rehab, dan rilis. Jadi kami rescue, menyelamatkan orangutan dari perburuan, dari perdagangan. Ada juga yang masuk ke kampung atau mungkin dipelihara oleh masyarakat. Nah, itu kita rescue. Setelah itu kita rehab. Jadi saat ini COP mengelola 2 pusat rehab orangutan, ada di Kalimantan Timur dan juga di Sumatera Utara. Nah, setelah kita rehab, nanti kalau orangutannya sudah liar kembali, sudah sehat gitu kondisinya, nah itu nanti ujungnya outputnya akan kita rilis atau lepas liarkan kembali ke hutan. Intinya program kita itu sih. Tapi prosesnya nggak sesingkat itu juga gitu. Proses rehabnya lumayan panjang. Oh, begitu. Nah, biar mungkin para viewers, para pemirsa bisa lebih jelas lagi gitu kira-kira COP ini apa, berikut ini akan ada video singkat.
Nah, pertanyaan pertama buat Kak Indi ya. Jadi menurut Kak Indi, bagaimana pandangan Kak Indi dan pendapat Kakak tentang jumlah populasi orang utan di Indonesia saat ini? Jadi dengar-dengar katanya 2023 ini lumayan tahun yang menjanjikan ya, soalnya kemarin di tahun ini juga ada seorang orang utan ya katanya bernama Laksmi yang berhasil melahirkan satu anak orang utan di kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya gitu. Jadi pendapat Kakak? Kalau untuk populasinya ya dari 10 tahun lalu sampai sekarang ini cenderung stabil ya di kisaran 70.000 individu. Tapi memang kita ada kayak beberapa orangutan yang kita rescue tidak selamat. Jadi kayak mungkin karena lukanya terlalu parah atau mungkin juga karena usia tua. Tapi ada juga beberapa teman-teman penggiat orangutan ketika kita patroli atau masuk ke hutan, kita juga menemukan ada banyak sekali induk yang punya bayi. Jadi di alam liar juga mereka berkembang biak dengan baik juga. Kalau untuk status populasinya sih cenderung stabil ya, yang di Sumatera maupun Kalimantan. Jadi bisa dibilang untuk misalnya kita bilang 5 tahun ke depan kira-kira orangutan ini apakah akan terus bertambah populasinya atau mungkin malah menurun gitu menurut Kak? Kalau selama 5 tahun mungkin waktunya terlalu singkat ya untuk 10 tahun ya. 10 tahun. Iya, tapi memang sekarang ini dari pemerintah, dari LSM juga kita banyak program ya, kayak program rilis juga, kita juga ada beberapa habitat yang sekarang terisolasi, kita coba sambungkan, jadi kita kayak bikin koridor, jembatan penghubung supaya antar populasi di dua hutan ini bisa saling nyambung gitu. Ada juga program-program seperti itu, dan juga pemerintah juga punya konservasi ex situ, misalnya di kebun binatang, di taman safari. Nah itu kan juga orangutannya yang di ex situ tuh juga bertambah. Oke. Nah Kak, kalau misalnya kan untuk setiap satwa-satwa kan pasti ada kesusahannya masing-masing ya. Nah kalau buat orangutan ini kira-kira kesusahannya dalam konservasinya apa gitu, dan apakah itu ada hubungan dengan cara mereka hidup, misalnya mereka hidup berkoloni atau berindividu gitu, dan kenapa kalau misalnya memang susah konservasinya, kenapa? Apakah mereka susah berkembang biak atau gimana gitu? Ya, orangutan tuh memang reproduksinya sangat lambat ya. Jadi induk orangutan ketika dia melahirkan anak, itu dia akan mengasuh bayinya sampai umur 7 tahun. Jadi kayak menyusuinya, terus kayak ngajarin cara nyari makan, cara menghindari predator, cara bertahan hidup di hutan itu selama 7 tahun. Dan jadi selama 7 tahun itu dia nggak akan punya anak lagi. Makanya yaitu satu betina melahirkan tiap 7 tahun sekali. Jadi selama hidupnya dia mungkin hanya punya 4-5 anak aja, satu individu betina. Dan tadi sudah saya singgung bahwa habitat orangutan tuh nggak saling nyambung ya. Jadi ada beberapa hutan yang terisolasi gitu, terpisah dengan hutan yang lain. Nah itu juga bikin orangutan kayak susah bertemu jodohnya gitu. Dan orangutan ini dia satwa yang individual, jadi dia tidak bikin kelompok. Kalau kayak monyet gitu kan kelompok besar gitu ya. Kalau orangutan ini lebih individual, jadi hidupnya sendiri-sendiri. Makanya ketika mencari pasangan itu juga cukup sulit ya untuk ketemu pasangan, dan juga ketika ketemu orangutan yang lain mungkin juga bukan masa birahinya dia, jadi memang reproduksinya cenderung lambat sih. Berarti bisa dibilang kalau bayi orangutan itu benar-benar tergantung ya sama ibunya. Jadi kalau misalnya sampai terpisah tuh, apakah mungkin gitu mereka bisa tetap selamat gitu? Misalnya contoh sebelum 7 tahun selesai gitu, misalnya ditemukan bayi orangutan, apakah mungkin untuk diasuh oleh manusia gitu? Iya, ya banyak kasus kayak perdagangan orangutan gitu ya. Orangutannya masih bayi, dan ketika dipelihara oleh manusia ya mungkin makanannya berbeda. Terus juga kalau dipelihara manusia kan juga
mungkin ditaruh di kandang kecil atau mungkin di rantai ya. Jadi dia nggak bebas bergerak, terus juga makanannya juga bukan makanan yang biasa ditemui di hutan. Jadi memang kalau untuk pemeliharaan oleh manusia kebanyakan memang nggak selamat, atau mungkin hidup tapi dalam kondisi yang kurang baik ya, misalnya malnutrisi atau mungkin ada penyakit kulit dan sebagainya. Jadi memang untuk orangutan yang masih bayi, kalau kita rescue dalam kondisi masih bayi itu memang harus direhabilitasi dulu sampai dia seenggaknya umur 7 tahun. Mungkin Kak ini bisa menjelaskan lebih lagi kayak proses rehabilitasi itu bagaimana gitu? Apakah dia disatukan dengan misalnya dia diadopsikan kepada induk orangutan lain atau bagaimana ya kira-kira? Oke, proses rehabilitasi cukup rumit ya. Jadi di awal itu kita ada namanya medical check up dulu. Jadi orangutannya ini ada luka nggak, ada misalnya peluru nggak di badannya dia, atau ada penyakitnya misalnya anemia atau malnutrisi. Nah itu kesehatannya kita pulihkan dulu. Itu nanti kerjaannya tim medis, tim dokter hewan. Kalau ada injury atau luka juga diobati dulu gitu. Kalau butuh operasi ya dioperasi dulu. Ketika misalnya kesehatannya sudah pulih, kita ada namanya sekolah hutan. Jadi di situ bayi-bayi orangutan itu dari pagi kita lepas ke hutan gitu. Terserah dia mau main di hutan itu, mau gelantungan, mau memanjat, mau berayun gitu, mau cari buah-buahan hutan. Nah itu pokoknya dari pagi sampai sore mereka bebas di sana di hutan dengan tetap diawasi oleh animal keeper ya. Nanti sore itu diambil lagi, dimasukin ke kandang lagi. Jadi setiap hari kayak gitu mereka sekolah hutan supaya mereka beradaptasi gimana caranya hidup di hutan. Nah ada beberapa bayi yang mungkin dia terpisah dari induknya masih bayi banget ya, jadi dia masih belum bisa manjat, terus juga kayak masih trauma juga mungkin terpisah dari induknya. Nah itu kita memang ada program adopsi. Jadi ada orangutan betina yang di pusat rehab kita yang dewasa. Nah itu kita coba satukan sama orangutan betina itu, jadi semacam induk asuhnya dia gitu. Nah ada ya di kita ada namanya orangutan septi yang dia tuh sampai sekarang udah ngasuh 4-5 bayi yang udah berhasil dia asuh sampai gede gitu. Dan setelah kalau sekolah hutannya sudah bagus, itu nanti kita tempatkan di namanya Pulau Prapelepas Liaran. Jadi ada satu pulau dan itu di dalamnya ada hutan, ada vegetasi alami. Nah, orangutan akan kita tempatkan di situ. Jadi ini selama ditempatkan di pulau ini udah nggak dikasih makan oleh animal keeper lagi gitu. Jadi kita mau lihat nih selama di pulau itu dia bisa nggak sih cari makan sendiri, dia bisa nggak sih hidup sendiri gitu. Animal keeper cuma mengawasi dari seberang pulau pakai teropong binokuler gitu. Nah kalau selama kayak 2 bulan 3 bulan ternyata dia bertahan hidup di dalam pulau itu, nah itu baru akhirnya kita rilis beneran, kita lepas liarkan ke hutan lindung. Berarti nggak cuma manusia yang perlu sekolah ya, orangutan pun disekolahkan ya. Iya. Nah Kak, tapi kalau misalnya kan itu kan hutan kan, berarti itu hutan lindung ya, berarti emang dalam pengawasan dari COP sendiri ya, atau mungkin dari organisasi yang ada gitu. Nah pernah nggak sih terjadi kayak pembobolan atau kayak misalnya illegal itulah mereka orang-orang yang menghunt orangutan gitu, pernahkah terjadi gitu atau bisa diceritakan? Oke, di tim kami kita ada tim yang patroli hutan ya. Jadi kita masuk ke hutan terus kita menyusuri kalau misalnya ada perangkap atau jerat itu kita hancurkan. Terus kalau ada illegal logging atau mungkin pemburu atau apa juga kita laporkan ke pihak berwenang ya. Selama ini karena kita di hutan lindung, jadi kita bekerjanya bareng BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, dan juga kita kerja juga bareng Dishub, Dinas Kehutanan. Nah ya kalau misalnya kita menemukan ilegal yang kayak gitu, illegal logging atau illegal hunting, nah itu kita laporkan ke mereka, ke pihak berwenang, dan itu mereka yang akan memproses.
Baik, baik. Nah, Kak, kan kebetulan kan kita mahasiswa-mahasiswa life science ya, jadi kita berhubungan dengan bioteknologi, dengan segala hal semacam seperti rekayasa genetika dan sebagainya. Nah, pandangan Kakak terhadap, misalnya kalau ke depannya memungkinkan untuk bisa mengembangbiakan misalnya genetika orangutan di lab gitu, dan setelah itu mungkin baru dimasukin ke kandungan orangutan betina atau gimana, pandangan Kakak gimana gitu mengenai hal itu? Oke, karena aku juga anak biologi ya. Jadi kalau soal biotek gitu aku setuju sih kalau memang tujuannya untuk memperbanyak ini ya individu. Asal jangan kayak bikin merusak genetik gitu ya jangan. Tapi kalau misalnya kayak IVF, in vitro fertilization supaya dia kayak apa ya? Survival rate si bayi itu bertambah, nah itu kalau saya pribadi setuju sih. Oke, oke. Kaget saya. Oh, ternyata Kakak juga anak IPA juga ya. Oke. Ya, Nah, Kak, pertanyaan berikutnya, eh, apa upaya yang harus masyarakat umum, terutama misalnya kita-kita ini mungkin kisaran umur berapa ya, 18 mungkin sampai 25 tahun, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kepunahan orang hutan? Memang kita nggak bisa secara kan kita nggak bisa onsite kayak kakak lapangan gitu langsung onsite kita datang hadir membantu orang hutan dan sebagainya, tapi untuk kita kita ini apa yang bisa kita lakukan gitu untuk mencegah kepunahan orang hutan? oke. Yang paling gampang sih tidak memelihara dan membeli orangutan ya. Nah itu yang paling gampang. Lalu yang kedua bisa bantu kita untuk share informasi, jadi kayak bantu kampanye media sosial, edukasi ke teman-teman, ke keluarga. Mungkin selanjutnya adalah bantu melaporkan kalau misalnya di sosial media atau mungkin di lingkungan sekitar pernah lihat ada yang jual orangutan atau mungkin ada yang pelihara orangutan, nah itu bisa bantu laporin ke kepolisian atau ke BKSDA. Dan yang terakhir mungkin bantu donasi ya, jadi ke lembaga-lembaga yang berwenang untuk menyelamatkan satwa bisa donasi ke sana, bisa beli merchandise-nya, atau mungkin kalau misalnya nggak tertarik ke orangutan bisa bantu ke ini ya kayak adopsi pohon, jadi penanaman pohon, nah itu juga bisa untuk bantu regenerasi habitat orangutan. Oke. Nah, jadi bagi yang mau apa, mungkin nanti dari COP sendiri bisa memberikan apa ya, foto yang mungkin kita sebarkan ke teman-teman kita biar nanti kita bisa sama-sama posting ya, biar ibaratnya bisa sama-sama meningkatkan kesadaran masyarakat umum terhadap terhadap konservasi orang hutan gitu. Karena memang memang kita ini emang sejak dulu tuh terus ya kita dari sekolah dan sebagainya itu kita udah benar-benar tahu lah gitu kayak orang hutan ini perlu banget konservasinya, karena kalau misalnya misalnya dari Tiongkok aja berhasil mengembangbiakan panda gitu sampai dari yang tadinya endangered jadi enggak lagi, kita juga percaya kalau orang hutan pasti bisa gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana pendapat Kak Indi mengenai pembabatan hutan yang cukup banyak terjadi untuk membuat lahan atau perumahan atau pabrik? Oke, untuk soal pembabatan lahan ini memang soal tata kelola kehutanan kita yang masih kurang ya. Jadi kayak hutan yang masih bagus bisa dibuka untuk perkebunan sawit atau untuk pertambangan. Nah itu mungkin zaman dulu tuh AMDAL itu tahu kan ya, analisis dampak lingkungan. Nah mungkin dulu AMDAL-nya itu masih longgar, jadi beberapa hutan yang masih bagus itu dibuka gitu. Nah itu sih, tapi sekarang ini kan sudah ada moratorium sawit ya, jadi sejak tahun 2011 pemerintah punya program moratorium sawit di mana ada beberapa kawasan yang tidak boleh diberikan izin, tidak boleh dibuka lahannya untuk sawit selama masa moratorium gitu. Jadi memang mungkin dulu tata kelolanya masih belum bagus, tapi sekarang sudah kita coba perbaiki, dan sekarang juga pemerintah dan juga beberapa LSM, mungkin juga ada masyarakat lokal juga, kita ada banyak program penanaman hutan juga gitu.
Dan sekarang ada namanya RSPO juga, supaya kayak perkebunan kelapa sawit gimana caranya supaya sustainable, jadi tidak membakar hutan lagi, dan juga soal kayak manajemennya juga lebih ramah lingkungan. Oke, nah sebelum mengakhiri, kira-kira dari kakak sendiri ada harapan nggak kak kalau orangutan bakal bisa nggak lagi endangered, nggak lagi istilahnya nggak lagi terancam punah? Apakah ada kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan kalau program konservasi akan berhasil? Kalau misalnya iya, mengapa? Kalau misalnya tidak, mengapa? Harapannya ya jelas orangutannya nggak terancam punah lagi ya, karena saat ini kita punya 3 spesies orangutan dan itu 3-tiganya statusnya critically endangered, jadi sangat kritis, sudah menuju kepunahan. Nah itu memang kalau bisa populasinya bertambah terus, yang di alam liar maupun yang di kebun binatang gitu. Dan yang di kebun binatang kalau bisa kita ada program gimana caranya satwa yang hasil breeding di kebun binatang juga bisa kita lepas liarkan lagi ke hutan gitu, supaya populasi yang di alam juga bertambah. Dan tadi sih habitat-habitat yang terisolasi itu gimana caranya supaya bisa nyambung, dan habitat-habitat yang mungkin pernah buka atau kebakar itu bisa kita regenerasi lagi supaya ya bertambahlah pakan orangutan dan juga ruang hidupnya dia. Oke kak. Nah ini mungkin pertanyaan yang banyak orang pertanyakan gitu, kayak pastinya selain kita nggak mau kehilangan satu spesies yang adalah khas Indonesia ya, tapi kenapa sih penting banget untuk mengkonservasi orangutan gitu? Kan ada banyak, maksudnya di antara spesies-spesies yang ada yang juga sama-sama critically endangered gitu. Kenapa orangutan itu sangat penting gitu? Apa dampaknya kalau misalnya ya enggak lah, ini kita nggak mengharapkan ya, tapi kalau misalnya sampai orangutan punah gitu, apa yang akan terjadi? Oke. Orangutan ini ngomongin peran ekologi ya, fungsinya orangutan apa sih gitu. Sebenarnya orangutan itu dia penyebar benih gitu. Jadi ketika dia makan buah-buahan itu nanti biji-bijinya akan dilepeh gitu, dibuang lewat kotoran juga bisa, atau mungkin lewat tangannya gitu, ketika dia makan dibuang-buang bijinya. Nah itu dia selama sehari tuh bisa jalan sampai 10-20 km. Jadi dia memang penyebar benih yang sangat masif ya di hutan, dan sering juga disebut petani hutan. Jadi memang banyak primata, banyak burung juga yang penyebar benih, tapi nggak ada yang segede orangutan yang makannya sebanyak orangutan, dan juga daya jelajahnya juga sejauh orangutan gitu. Jadi memang orangutan ini sangat penting sekali untuk regenerasi hutan. Dan orangutan juga maskot Indonesia gitu, salah satu satwa ikonik selain komodo, selain burung cendrawasih. Nah, orangutan kan cuma ada di Sumatera dan Kalimantan ya. Jadi salah satu juga satwa ikonik Indonesia, dan juga ya kayak suatu simbol satwa khas Indonesia lah yang harus kita selamatkan. Kalau sampai saat ini apakah kayak dalam hal konservasi orangutan, apakah dukungan dari pemerintah udah cukup baik, atau masih apa saja mungkin kalau misalnya belum cukup baik, apa yang perlu dilakukan ke depannya, apa yang diharapkan pemerintah dapat lakukan? Kalau terkait orangutan nih, pemerintah termasuk yang memprioritaskan ya. Jadi kayak orangutan, harimau Sumatera, gajah itu termasuk prioritas pemerintah. Cuma mungkin yang kurang adalah jumlah polisi hutan atau polhut. Jadi jumlah yang patroli ini masih sedikit, dan sementara hutan kita sangat luas. Nah itu sih penambahan jumlah polhut, dan juga ya tadi tata kelola kehutanan gitu. Jadi jangan sampai ada pemberian izin di hutan-hutan yang penting untuk habitatnya orangutan gitu. Oke, nah sebelum kita mengakhiri, mungkin Kak Indi ada pesan buat generasi muda, apa yang dapat, ya mungkin pesan singkat kira-kira mengenai konservasi orangutan ini buat kami ini generasi muda.
Kalau pesan aku sih, mencintai itu tidak harus memiliki ya. Jadi ketika kita sayang sama orangutan, biarkan dia hidup di habitatnya, biarkan dia tinggal sama keluarganya gitu. Jangan dibeli dan juga jangan dipelihara di rumah. Dan gimana caranya supaya kita berkontribusi juga untuk keselamatan dia dan habitatnya. Oke Kak Indira, terima kasih banget buat hari ini. Terima kasih udah menghadiri podcast kami. Jadi cuman untuk merangkum aja ya tadi apa yang Kak Indi katakan. Kalau memang kita sebagai generasi muda kita nggak bisa langsung terjun ke lapangan dan membantu konservasi orangutan, tapi bisa kita lakukan dengan hal seperti misalnya tidak memelihara orangutan, dan kita juga mendukung organisasi-organisasi seperti COP ini dengan misalnya mungkin membeli merch atau mungkin kita mendonasikan apa yang kita punya walaupun sedikit pun berarti gitu buat mereka, karena akan sangat menentukan pada masa depan orangutan gitu. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa kembali. Sama-sama. Bye. Terima kasih juga.